Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tengah hari ini kami lanjutkan dalam segmen dialog bersama narasumber kami yang sudah tersambung via Zoom. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana rapid test yang sudah dilaksanakan atau dilakukan di Sulawesi Tengah tentunya, dan yang memang mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat terkait dengan biaya yang dikenakan ketika kita melakukan rapid test. Dan untuk sore hari ini sudah bersama kami by Zoom ada salah satu anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kami sapa saja. Selamat sore Bapak Nyoman Slamet. Ya, selamat sore Pak Arya Tanjung dan Mbak Anita. Baik, Pak Slamet, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk TVRI Sulawesi Tengah bergabung bersama kami. Pak Slamet, terkait dengan biaya melakukan rapid test ini tentunya mendapatkan respon pro dan kontra dari masyarakat, khususnya di Kota Palu, di Sulawesi Tengah pada umumnya. Sebelum kami menanyakan apa hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan beberapa instansi terkait dengan COVID-19 dan rapid test ini, sebagai wakil rakyat, apa yang Anda lihat di lapangan saat ini dan teriakan dan jeritan warga saat ini terkait dengan pembiayaan rapid test yang dikenakan kepada masyarakat? Silakan. Ya, baik. Ya, Pak Slamet. Pak Nyoman Slamet. Halo. Halo Pak Nyoman. Ya, Pak Nyoman Slamet. Sepertinya terjadi gangguan dengan jaringan yang tersambung dengan beliau. Iya. Via Zoom tentunya. Kami akan coba untuk kembali menghubungi Bapak Nyoman Slamet. Ini salah satu anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Sudah tersambung lagi ya? Terhubung kembali, baik. Pak Nyoman Slamet? Pak Nyoman Slamet? Ya. Ya, ada Mbak ya. Ya, baik. Terkait rapid test, memang banyak sekali terjadi polemik di lapangan karena banyak masyarakat kita yang melakukan rapid test dengan pembiayaan yang cukup tinggi. Nah, berkaitan dengan itu, setelah adanya surat edaran Kementerian Kesehatan nomor 02 tahun 2020 tertanggal 6 Juli kemarin, memang sudah ada ketentuan bahwa rapid test itu biaya tertingginya hanya 150.000. Dan kami juga dari Komisi 4 telah melakukan pertemuan dengan mitra, khususnya rumah sakit dan beberapa klinik. Kita sudah menyampaikan bahwa mohon diikuti edaran kementerian itu dengan pembiayaan rapid test itu tidak melebihi dari 150.000. Nah, walaupun ada beberapa yang merasa keberatan karena memang pembiayaan itu dianggap terlalu murah, tetapi kami menyampaikan ini aturan yang ada. Kita tidak boleh melanggar atau tidak boleh menyimpang dari aturan itu. Nah, ini biaya 150.000 itu untuk rapid test yang dilakukan atas permintaan sendiri. Ya, tetapi kita juga Provinsi Sulawesi Tengah kan sudah memberikan pembiayaan dari sisi menyediakan rapid test bagi masyarakat miskin dan juga bagi para pelajar, mahasiswa yang akan melanjutkan studi, misalnya itu gratis malah. Ya. Kita dari APBD sudah mengalokasikan anggaran itu. Nah, oleh karena itu kami memberikan informasi jika ada baik rumah sakit, klinik maupun puskesmas yang memberikan pembiayaan rapid test itu melebihi dari pembiayaan yang telah ada dalam edaran itu. Baik, Pak Nyoman Slamet. Artinya lebih dari 150.000 akan dikenai sanksi atau seperti apa kemudian rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Sulawesi Tengah terkait dengan keseragaman biaya rapid test ini? Karena kita tahu Pak Nyoman bahwa kami mendapat informasi Kota Palu itu tidak lebih dari 250. Artinya ini lebih dari 150 dong Pak Nyoman. Jadi begini Mbak, jadi kalau misalnya pembiayaan itu kemarin malah memberi. Halo Pak Nyoman. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Nyoman. Pak Nyoman.
sudah memberikan penegasan kepada rumah sakit dan juga kepada klinik swasta bahwa jika ada pembiayaan itu yang melebihi dari ketentuan yang ada dalam surat edaran, maka Dinas Kesehatan sudah memberikan penyampaian bahwa tolong diajukan usulan itu berkaitan dengan misalnya mereka pada saat membeli rapid test itu lebih dari anggaran 150 buktian bahwa mereka membeli seharga berapa, kita bijaksanai kemarin, kalaupun ada kenaikan tidaklah sampai melebihi dari 200.000 gitu kan. Baik. Nah ini harapan kami, sekali lagi mohon kita semua untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat, sebab ini bukan ajang bisnis yang kita lakukan, tetapi lebih pada memberikan pelayanan pada masyarakat untuk. Baik, Pak Nyoman, sebagai wakil rakyat, ya, halo, Pak Nyoman, memutuskan mata rantai penyebaran. Baik, halo Pak Nyoman, iya, Halo, ya Pak Nyoman, kami lanjutkan lagi Pak Nyoman. ya siapa? Ya, Pak Nyoman, berdasarkan pertemuan yang dilakukan oleh anggota Dewan, Bapak sebagai wakil rakyat bertemu dengan pihak-pihak terkait yang menangani rapid test ini yang ada di Kota Palu dan juga di Sulawesi Tengah pada umumnya. Ya. Kejadian atau fakta di lapangan yang dirasakan oleh warga ketika mereka harus membayar bahkan lebih dari 250.000 untuk melakukan rapid test, kenapa biaya ini bisa sampai membengkak seperti itu? Apa yang terjadi di lapangan sebenarnya? Ya, sebenarnya begini. Salah satu persyaratan memang kita kalau bepergian itu harus ada Rapid test. surat keterangan Iya. rapid test. Oke. Nah, sebelum adanya surat edaran itu memang bervariasi, bahkan ada yang sampai 500.000, 600, bahkan lebih gitu kan. Nah, ini alasan memang dari pihak penyedia itu memang pada saat mereka mendapatkan alat itu cukup mahal. Dan kami tahu di awal-awal itu memang alat itu sampai gitu kan. Sekarang konfirmasi dari Dinas Kesehatan, harga itu sudah bisa diperoleh dengan harga 130 sampai 145.000 Oke. Baik. per satu alat tes itu. Iya. Sehingga kita berharap bahwa masyarakat itu diberikan pelayanan yang terbaik, diberikan mereka kemudahan-kemudahan agar mereka bisa melakukan aktivitas. Nah ini kami juga nyarankan kepada pemerintah daerah, mohon ada edaran kepada seluruh rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, agar edaran ini ditindaklanjuti dengan misalnya surat dari gubernur, agar masyarakat bisa memberikan pelayanan rapid test yang sesuai dengan edaran itu. Sudah dilakukan, Pak? Sudah ada surat edaran dari gubernur ataupun masing-masing kepala daerah kabupaten kota? Sampai hari ini belum ada, tapi kami dari Komisi 4 sudah menyampaikan, mungkin surat tertulisnya sementara kita buatkan itu agar segera ada upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan masukan dan juga menghimbau kepada klinik-klinik maupun rumah sakit agar tidak memberikan pembayaran rapid test itu melebihi dari 150. Baik. Dan kami menyarankan kemarin kepada Dinas Kesehatan, mohon membuka ruang informasi kalau ada masyarakat yang membayar melebihi dari biaya itu agar memberikan informasi kepada kami di Komisi 4 khususnya dan juga kepada Dinas Kesehatan. Misalnya ada yang jual beli misalnya dengan harga yang cukup tinggi. Termasuk juga di luar edaran itu surat keterangan sehat. Nah, surat Iya. keterangan sehat ini kami dengar bervariasi juga. Iya. Ya, ini kami harapkan masyarakat harus bisa menjaring informasi ini bahwa surat keterangan sehat itu benar-benar diperiksa mereka. Minimal pemeriksaan itu dari suhu tubuh saja. Kalau misalnya mereka tidak ada gejala yang panas tinggi dan lain sebagainya, mungkin surat itu bisa diberikan. Jadi sudah dibuka Kami juga layanan kepada masyarakat. aduan begitu ya, Pak Nyoman ya, oleh Komisi 4? Ya, iya benar. Mulai Kami kapan membuka berlakunya, ruang Pak itu Nyoman? agar, kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan pembiayaan yang tinggi, mohon Baik. berikan penyampaian kepada kami dengan bukti-bukti. Baik. Misalnya pada saat rapid test, mintalah kita buktinya atau juga minta kwitansi pembayaran itu. Baik. Baik, Sehingga ada artinya kerjasama kita dan kita bisa menginformasikan kepada
pemerintah daerah. Baik, Pak Nyoman, artinya masyarakat diajak untuk lebih proaktif juga ketika mendapatkan biaya yang lebih tinggi dari yang ditetapkan, kemudian juga ikut melaporkan ke layanan pengaduan yang memang sudah disiapkan, begitu Pak Nyoman. Kemudian ketika mendapatkan banyak... Jadi pemerintah provinsi juga melalui Dinas Kesehatan kami harapkan membuat edaran kepada kabupaten agar mengikuti anjuran ini, mengikuti surat edaran ini, dan masyarakat kita tidak dipersulit ya berkaitan dengan untuk mendapatkan rapid test ini. Pak Nyoman, pada saat pertemuan dengan instansi terkait, Pak Nyoman, pada saat pertemuan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dengan instansi terkait, apakah di dalamnya juga sudah membahas tentang regulasi, termasuk juga mungkin sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang akhirnya membisniskan barang ini? Iya, menetapkan harga di atas dengan harga yang surat sangat tinggi. edaran ya. Apakah itu juga dibahas di dalamnya pada saat pertemuan dengan instansi terkait? Ya, kami waktu pertemuan kemarin dengan dinas terkait itu memang tidak membicarakan soal sanksi, tetapi kami lebih mengupayakan pada bagaimana bisa ada himbauan dan juga ada penegasan dari... Baik, Pak Nyoman. Halo? Iya, silakan Pak Nyoman. Ya, kami lebih menegaskan kepada provinsi, khususnya Dinas Kesehatan itu agar ada edaran kepada kabupaten-kabupaten agar mereka melakukan atau mengikuti edaran ini. Kami belum bicara soal sanksi. Baik. Kami menunggu informasi dari masyarakat. Baik. Sejauh ini Pak Nyoman sudah ada berapa banyak aduan yang masuk di Komisi 4 DPRD? Sampai hari ini secara tertulis belum ada. Belum ada. Tetapi ya? informasi hanya lewat telepon, mungkin WhatsApp itu ada beberapa yang mereka menyampaikan bahwa rapid test itu masih di harga ada yang 300, ada yang 2,5 gitu kan. Baik, bisa disampaikan saat ini juga Pak Nyoman, bisa saat ini di layar TVRI Anda juga bisa menyampaikan langsung kepada masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah hotline atau nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk pengaduan ini. Baik, jadi untuk masyarakat Sulawesi Tengah untuk melakukan pemeriksaan rapid test itu ada edaran bahwa nilai tertinggi itu adalah 150.000. Dan apabila ada instansi ataupun rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya yang memberikan pembayaran itu lebih dari 150.000, kami mohon menginformasikan kepada kami di DPRD Provinsi, khususnya di Komisi 4, bidang Kesra itu, agar disampaikan kepada kami baik melalui telepon maupun secara tertulis. Nomor telepon yang bisa dihubungi, Pak Nyoman? Nomor WhatsApp atau telepon yang bisa dihubungi, Pak Nyoman? Nomor telepon kalau kami mungkin telepon ke anggota pengurus kami ketua juga bisa, ke nomor telepon saya juga boleh. Iya. Langsung ke personal ya Pak ya, tidak disiapkan khusus. Hotline begitu. Kita belum menyiapkan khusus Pak. Oke, baik. Baik, ya semoga saja nanti ke depannya secepatnya bisa dibuatkan begitu Bapak, ada nomor khusus yang memang benar-benar bisa dijadikan sentral pengaduan begitu dari masyarakat, supaya tidak mengganggu secara pribadi juga nomor-nomor pribadi gitu ya. Baik. Baik. Terakhir Pak Nyoman yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah terkait dengan rapid test ini. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan saran kami kepada pemerintah daerah khususnya, mohon mari kita bersama-sama juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena dengan pelayanan yang maksimal itu kita akan bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat kita. Terutama pembiayaan di saat pandemi ini yang mereka sangat membutuhkan banyak pembiayaan, mari kita berikan pelayanan itu sesuai dengan edaran. Bila perlu rapid test itu digratiskan, karena kita juga dari pemerintah provinsi ada memberikan rapid test itu kepada kabupaten-kabupaten itu 2 kali atau 3 kali sudah ada itu, dan itu harus digratiskan, tidak boleh dibayar itu, karena sudah menggunakan APBD gitu. Baik, terima kasih Bapak Nyoman Slamet, anggota Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan berbagi bersama kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman ini juga bisa membuka jalan juga buat masyarakat untuk lebih proaktif untuk menyampaikan pengaduannya terkait dengan biaya rapid test yang diterima melebihi dari harga yang telah ditetapkan. Terima kasih Pak Nyoman Slamet, selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu Pak Nyoman. Selamat sore.